Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada video yang kedua, yakni masih sama dengan perbandingan trigonometri pada kelas 10. Terdapat capaian pembelajaran domain masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yakni setelah belajar tentang perbandingan trigonometri, peserta didik itu dapat menentukan atau diharapkan dapat menentukan perbandingan trigonometri dan dapat memecahkan masalah yang melibatkan dengan segitiga siku-siku. Selanjutnya, terdapat tujuan pembelajaran masih sama dengan video pembelajaran sebelumnya, yakni terdapat dua tujuan pembelajaran pada materi perbandingan trigonometri. Yang pertama, G.1 menjelaskan definisi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan dihubungkan dengan konsep Pythagoras. Tujuan pembelajaran yang kedua atau G.2 yakni mengidentifikasi hubungan perbandingan sudut lancip dengan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Langsung saja kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Di dalam perbandingan trigonometri terdapat sebutan untuk 3 serangkai. Apa saja sih? Yang pertama ada sinus, kosinus, dan tangen. Untuk rumus sinus yakni sisi di depan sudut per sisi miring segitiga atau biasa kita singkat dengan D per mi. Untuk kosinus, rumusnya yakni sisi di samping sudut per sisi miring segitiga, biasa disingkat dengan sa per mi. Untuk yang ketiga ada tangen, rumusnya adalah sisi di depan sudut per sisi di samping segitiga, biasa disingkat dengan D per sa. Selanjutnya kita masuk kepada hubungan perbandingan sudut lancip dengan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Seperti yang kalian dapat lihat bahwa terdapat sebuah segitiga siku-siku ABC. Di dalam perbandingan trigonometri terdapat 6 hubungan. Yang pertama ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Untuk yang pertama ada sinus C, didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi miring segitiga. Ditulis sin C sama dengan sisi di depan sudut per sisi miring segitiga. Biasa kita singkat dengan sin sama dengan D per mi. Yang kedua ada kosinus C, didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di samping sudut dengan sisi miring segitiga. Atau cos C sama dengan sisi di samping sudut per sisi miring segitiga atau biasa kita singkat dengan cos C sama dengan sa per mi. Hubungan yang ketiga yakni ada tangen C, didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi-sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut atau ditulis dengan tan C sama dengan sisi di depan sudut per sisi di samping sudut atau biasa kita singkat dengan tan C sama dengan D per sa. Hubungan yang keempat ada kosekan C, didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring segitiga dengan sisi di depan sudut atau biasa ditulis dengan CSC atau kosek C sama dengan sisi miring segitiga per sisi di depan sudut atau kosekan C sama dengan 1 per sinus C. Untuk yang kelima ada sekan C, didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring segitiga dengan sisi di samping sudut atau biasa ditulis dengan sek C atau sekan C sama dengan sisi miring segitiga per sisi di samping sudut atau sekan C sama dengan 1 per kosinus C. Yang keenam ada kotangen C, didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di samping sudut dengan sisi di depan sudut atau biasa ditulis dengan tan C atau tangen C sama dengan sisi di samping sudut per sisi di depan sudut atau kotangen C sama dengan 1 per tangen C. Oh iya, maaf, untuk yang tadi kotangen C biasa ditulis dengan cot C sama dengan sisi di samping sudut per sisi di depan sudut.
Untuk memudahkan pemahaman kalian mengenai hubungan perbandingan sudut lancip dengan panjang sisi segitiga siku-siku, berikut akan dilampirkan sebuah contoh soal untuk mencari hubungan perbandingan di antara keenam hubungan yang ada pada perbandingan trigonometri tersebut. Baik, untuk meningkatkan pemahaman kalian terhadap materi perbandingan trigonometri, berikut disajikan contoh soal, yakni dengan soal diberikan segitiga siku-siku ABC dengan sinus A sama dengan 1/3. Tentukan kosinus A, tangen A, sinus C, kosinus C, dan kotangen C. Nah, pada gambar tersebut diketahui bahwa sisi BC itu bernilai K. Sisi AC bernilai 3K, sedangkan sisi AB-nya belum diketahui. Maka kita beri tanda tanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus menuliskan terlebih dahulu yang diketahuinya. Berarti yang diketahuinya apa itu? Sin A. Sin A-nya berapa? Sin A-nya sama dengan 1/3. Sin A itu terdiri dari BC per AC, di mana BC itu merupakan sisi di depan sudut A, sedangkan AC itu merupakan panjang sisi miring. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa BC itu bernilai 1, sedangkan untuk panjang sisi AC atau panjang sisi miring itu bernilai 3. Nah, untuk mencari nilai kosinus alfa, tangen alfa, sinus C, kosinus C, dan kotangen C, kita itu perlu mengetahui panjang dari sisi AB. Nah, untuk mencari panjang sisi AB itu kita dapat menggunakan teorema Pythagoras. Maka diperoleh AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Sebentar, tulisannya terlalu gede. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Tadi AC itu bernilai 3K. Maka akar dari dalam kurung 3K kuadrat dikurangi BC-nya itu bernilai K. Kuadrat. Bernilai kuadrat. Maka diperoleh dari dalam kurung 3K kuadrat dikurangi K kuadrat, maka akar dari berapa? 9 K kuadrat dikurangi K kuadrat maka didapat hasilnya adalah 8K kuadrat. 8K kuadrat ini bisa kita sederhanakan menjadi berapa? Menjadi
Bentar. Maka kurang lebih 2, kita pindah saja ya. Maka tadi itu berapa? AB sama dengan akar 8K kuadrat sama dengan 2 akar 2K. Nah, setelah kita memperoleh panjang sisi AB dengan hasilnya yakni 2 akar 2 K, maka kita bisa langsung mencari nilai dari kosinus A. Kosinus A sama dengan, kosinus A itu berarti rumusnya adalah apa? AB per AC dengan AB itu adalah sisi samping dan AC itu sisi miring. Maka AB tadi telah kita cari bernilai 2 akar 2K per AC-nya itu bernilai 3K. Maka kita bisa membagi K dengan K. Hasil akhirnya adalah 2 akar 2 per 3. Sampai sini bisa dipahami? Semoga bisa ya. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai dari tangen A. Tan A itu memiliki rumus BC per AB. BC per AB. BC itu nilainya berapa? K. Dengan AB bernilai 2 akar 2K. Sebentar, saya ulangi. Tan A itu adalah BC per AB. Maka BC-nya itu bernilai K dan AB-nya itu bernilai 2 akar 2K. Tan A K per 2 akar 2K. Untuk mendapatkan hasil akhirnya maka kita bisa mengubah K ini dengan angka 1. Berarti K per 2 akar 2K itu sama dengan 1 per 2 akar 2. Nah, setelah ini didapat bahwa tan A itu 1 per 2 akar 2K.
Nah, untuk mendapatkan hasilnya kita bisa dengan menggunakan perkalian sekawan. Perkalian sekawannya yakni dengan mengalikan akar 2 dengan akar 2 juga. Oh ya, untuk ini tadi kita sudah mengganti K dengan angka 1, berarti di sini tersisa, sebentar saya hapus ulang. Nah, karena dari hasil sini sudah didapat tan A sama dengan 1/2 akar 2, langkah selanjutnya kita akan menggunakan perkalian sekawan. Berarti didapat tan A sama dengan 1/2 akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Tadi bisa diketahui atau bisa dilihat, tan A adalah tan A sama dengan 1/2 akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Maka didapat 1 dikali akar 2 bernilai akar 2. Sekarang akar 2 dikali akar 2, ingat bahwa perkalian antara akar dengan akar maka akan menghasilkan bilangan asli. Akar 2 dikali akar 2 bernilai 2. 2. Sekarang kita menurunkan angka 2 yang di atas. Nah, akar 2 per 2 dikali 2 sama dengan berapa? Akar 2 per 4. Bisa disederhanakan lagi? Tentu bisa. Yakni menjadi 1/4 akar 2. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, untuk soal tentang mencari sinus C, kosinus C, dan kotangen C, silakan kalian pelajari atau isi jawab pertanyaan tersebut dengan pemahaman kalian sendiri dengan mengikuti arahan dari video pembelajaran tadi. Selanjutnya ada nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Seperti yang dapat kalian lihat, di sini disajikan tabel untuk nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Nah, pada baris yang pertama ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Untuk kolom pertama yakni ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sedangkan untuk kolom dan baris yang berwarna putih itu menunjukkan nilai perbandingan dari trigonometrinya. Misalkan ada tangen 45 derajat bernilai 1. Kemudian untuk kotangen 60 derajat bernilai 1/3 akar 3. Nah, Ibu, apa sih Ibu? Itu tanda yang seperti tanda strip, tapi bukan. Tanda seperti itu menunjukkan bahwa nilai perbandingannya itu tidak dapat didefinisikan atau tak hingga. Semoga penjelasan tersebut dapat kalian pahami ya. Untuk lebih memudahkannya, nanti akan Ibu sajikan beberapa contoh untuk mencari nilai perbandingan untuk sudut-sudut istimewa. Misalkan, sebuah soal menyatakan bahwa carilah
nilai sinus atau sin 90 derajat. Kalian bisa lihat pada tabel bahwa sinus di sini 90 derajat dengan besar sudut 90 derajat. Maka nilainya adalah berapa? 1. Jadi nilai dari sinus 90 derajat berdasarkan tabel tersebut adalah bernilai 1. Sekarang misalkan kosekan 45 derajat. Kosekan disingkat dengan CSC 45 derajat. Kalian lihat kosekan berada pada tabel ke-5. 45 derajat. Sebentar, saya lingkari dulu. Kosekan ada di sini dengan besar sudutnya atau besar derajatnya yaitu 45 derajat. Berarti yang ini. Kita lihat, tarik set, didapat bahwa nilainya adalah akar 2. Begitupun untuk cotangan, sekan, tangen, kosinus maupun sinus dengan derajat yang lainnya, kalian bisa berpanduan dengan tabel untuk nilai-nilai perbandingan sudut istimewa segitiga berikut. Kemudian perlu kalian ketahui juga bahwa pada tabel tersebut terdapat tanda seperti ini, yang artinya seperti pada kotangan, kosekan 0 derajat, tangen 90 derajat, kemudian sekan 90 derajat. Tanda seperti ini dapat dikatakan atau dapat kalian artikan dengan tidak terdefinisi. Artinya, kotangan 0 derajat itu nilainya tidak dapat terdefinisi. Untuk referensi, saya menggunakan buku matematika untuk SMA dan SMK sederajat kelas 10 dengan penulis Diki Susanto tahun 2021, diterbitkan di Jakarta Pusat oleh Pusat Kurikulum Perbukuan Balitbank Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua ada buku matematika dengan penulis Sinaga, Sinambela, dan Sitanggang tahun 2017, diterbitkan di Jakarta Pusat oleh Pusat Kurikulum Perbukuan Balitbank Kemendikbud. Baiklah, tiba saatnya kita telah selesai dalam mempelajari mengenai perbandingan trigonometri. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah memperhatikan, memahami, dan menyimak video pembelajaran yang telah saya paparkan tadi. Dan saya ingin menyampaikan sedikit pesan bahwa matematika itu tidak sesulit apa yang kalian bayangkan. Yang membuat sulit itu mindset kalian terhadap mata pelajaran matematikanya sendiri. Tidak perlu berlama-lama. Harapan saya dengan adanya video pembelajaran dan LKPD berbasis web ini, diharapkan sedikit atau banyaknya dapat membuat kalian menjadi sedikit lebih menyukai matematika dan bisa berimbas baik terhadap nilai hasil belajar matematika kalian. Sampai jumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.